Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2787 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Berbuka Alkitab kita 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Di bawah perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik, kebenaran firman Tuhan ini mau bicara kepada kita tentang melakukan kebenaran firman. Amin. Banyak orang melakukan banyak hal yang belum tentu itu kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen melakukan banyak hal yang bukan perintah Tuhan. Saudara, lucu saudara, kalau apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan, kita tidak lakukan, kita abaikan. Sementara yang bukan perintah Tuhan, malah itu yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau pastikan saudara dan saya, semua kita orang percaya, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau pastikan semua kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perintah Tuhan kita harus lakukan, kerjakan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini memperingatkan kita semua untuk melakukan perintah atau kehendak Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa perintah Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan untuk saudara dan saya kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saudara, firman Tuhan dikatakan, beritakanlah firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan yang pertama kepada kita semua, siap atau tidak siap, kita harus memberitakan firman. Harus memberitakan kabar baik, yaitu Injil Kerajaan Allah. Supaya apa, Saudara? Supaya orang yang mendengarnya, mereka kemudian percaya, menerima Yesus, memberi diri dibaptis, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang gak siap ketika memberitakan kabar baik. Bukan hanya jemaat, kalangan hamba Tuhan juga banyak yang gak siap. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau sampaikan kepada kita selama kita masih ada di dunia ini. Ada satu perintah yang harus saudara dan saya tuntaskan. Harus saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Firman Tuhan ini kita semua sudah tahu, kita sudah hafal. Ini adalah perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita, yaitu pergi memberitakan kabar baik. Amin. Mungkin situasi tidak mendukung saudara, tapi firman Tuhan ini jelas berkata, siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita menyesal. Ternyata orang yang terakhir kita jumpai itu adalah detik-detik terakhir dia ada di dalam dunia ini. Saudara, ada beberapa kali kejadian, saudara, ketika kita tidak memberitakan kabar baik kepada orang itu, padahal ada dorongan dari dalam hati kita untuk sampaikan Injil kepada orang tersebut, tetapi kita abaikan. Karena apa, saudara? Kita merasa ini tidak waktu yang tepat untuk saya sampaikan kabar baik ini kepada dia. Dan apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, saudara, orang yang kita jumpai ternyata dia sudah meninggal dunia sebelum mendengar kabar baik dari kita. Bapak Ibu Saudara, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadi satu penyesalan seumur hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau dorong saudara, supaya apa? Supaya saudara dan saya memberitakan kabar baik, siap atau tidak siap waktunya. Karena apa? Ini adalah tugas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sungguh mengasihi semua orang, termasuk orang yang jahat, orang berdosa sekalipun. Makanya Tuhan tidak mau, saudara, ada satu orang masuk ke dalam neraka. Dia mau saudara selamatkan mereka melalui apa? Melalui kabar baik. Beritakan Injil kepada semua orang yang kita jumpai. Giliran mereka mau terima atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Saudara dan saya punya urusan dengan Tuhan adalah kita harus memberitakan kabar baik. Kalau kita tidak memberitakan kabar baik, firman Tuhan ini jelas. Di ayat 1 berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara, satu hari nanti, saudara akan mempertanggungjawabkan semua hidup saudara kepada Tuhan. Sudahkah saudara memberitakan Injil? Sudahkah saudara menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang setiap hari saudara jumpai? Atau jangan-jangan saudara masa bodoh? Orang itu mau selamat atau tidak selamat itu urusan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya tugas untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan itu, kita akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, siap sedialah memberitakan kabar baik. Baik atau tidak baik waktunya, sampaikan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang Roh Kudus gerakan untuk kita sampaikan. Orang-orang yang dipertemukan Tuhan dengan kita, mereka harus mendengar Injil Kerajaan Allah dari kita. Supaya apa? Mereka boleh percaya, mereka menerima Yesus, mereka memberi diri sebagai langkah pertobatan mereka, memberi diri dibaptis, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, yang kedua, memberitakan Injil itu satu kewajiban, satu keharusan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah diselamatkan karena apa? Injil. Walaupun mungkin kita sudah keturunan keberapa menjadi orang Kristen, tapi kita semua diselamatkan karena pemberitaan Injil. Jadi jangan berhenti kepada saudara. Saudara harus menjadi corongnya Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Dan itu satu kewajiban, keharusan.
Tidak boleh tidak. Harus semua orang percaya, kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah apa? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu begini. Kalau saudara mau menjadi WL, singer, menjadi pemain musik, saudara, itu butuh karunia khusus. Memberitakan Injil tidak perlu karunia. Karena apa? Semua orang bisa menyampaikannya. Saudara, dari semua golongan. Bahkan ada satu ilustrasi waktu saya kuliah, seorang dosen menceritakan ilustrasi ini sungguh luar biasa. Pekerjaan Tuhan kepada orang-orang yang tertutup akan pemberitaan Injil, di mana orang-orang Kristen dianiaya, dibunuh. Orang yang menyampaikan kabar baik juga mereka akan dibunuh. Satu kali saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang menyampaikan kabar baik dengan luar biasa. Karena pemerintah melihat ini orang membahayakan, mereka menangkap dia, memenjarakan dia. Tapi dalam penjara dia menulis surat, dia bagi-bagikan, sampai di penjara itu banyak orang bertobat. Pemerintah melihat ini orang sangat membahayakan, lidahnya dipotong, saudara, supaya dia tidak dapat berbicara tentang Injil. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Walaupun dia tidak dapat berbicara lagi, dia mendoakan orang. Banyak orang tersentuh, saudara. Dia mengunjungi banyak orang, mendoakan walaupun tidak ada suaranya, tapi orang merasakan hadirat Tuhan, sentuhan. Sehingga banyak orang bertobat. Pemerintah menangkap dia, potong lagi, saudara, kakinya. Saudara, dia tidak berhenti di sana. Walaupun dia hanya di rumah, saudara, dia tulis surat. Banyak orang dilawat, dijamah ketika mereka membaca, mereka bertobat, saudara. Saudara, pemerintah menangkap lagi orang itu dan memotong tangannya supaya dia tidak dapat menulis. Sudah kehilangan kaki, kehilangan tangan, lidah. Apakah dia berhenti? Tidak. Banyak orang datang kepada dia, hanya memandang, saudara. Banyak orang dilawat, dijamah, banyak orang bertobat. Pemerintah menangkap kembali orang itu dan membunuh dia. Saudara, setelah dia mati, banyak orang berani menyatakan diri sebagai orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita harus memberitakan kabar baik. Kalau kita masih lengkap, anggota tubuh kita sehat, saudara, sudah seharusnya, selayaknya, satu kewajiban buat kita memberitakan Injil kepada semua orang yang saudara dan saya jumpai. Karena kalau kita tidak memberitakan Injil, Rasul Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya benar, karena kita akan diminta pertanggungjawaban kita selama kita ada di dunia ini, di hadapan Hakim Agung kita. Saudara sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi saudara tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menghakimi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di akhir-akhir zaman, di dalam Injil Matius pasal 7 itu kan, orang punya banyak karunia, mengusir roh jahat, punya karunia, menyembuhkan orang dan sebagainya. Tapi apa? Mereka tidak memberitakan kabar baik. Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Akhirnya apa? Tuhan tidak mengenal mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil sebagai satu kewajiban bagi kita orang-orang percaya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, berani memberitakan Injil. Amin. Perhatikan ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah,
dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara, untuk menegur orang, untuk menyatakan orang ini salah, kita menasihati orang itu butuh keberanian. Bapak Ibu Saudara harus berani memberitakan Injil. Jangan takut mati. Kalau saudara kehilangan nyawa karena pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus, saudara akan mendapatkan kehidupan kekal. Amin. Haleluya. Jangan takut memberitakan Injil. Jangan takut ditolak. Jangan takut dianiaya. Jangan takut mati. Saudara harus berani memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita penakut, tempat kita di neraka. Di dalam Wahyu pasal 21, coba kita lihat. Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 8 di sana berkata begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, kalau kita penakut, tempat kita di neraka. Kita harus berani memberitakan Injil. Apapun tantangannya, apapun yang akan terjadi kepada kita, kita harus berani memberitakan Injil. Karena kalau kita takut, neraka tempat kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan semua orang diselamatkan. Dan Tuhan mau mengutus kita, memakai kita untuk apa? Menjadi mitra Tuhan. Untuk menyelamatkan orang-orang yang menuju ke dalam api neraka. Selamatkan mereka melalui apa? Memberitakan Injil kepada mereka. Supaya mereka boleh percaya, menerima Yesus, memberi diri dibaptis, mereka selamat. Yang pertama kita belajar, saudara, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Kita harus memberitakan Injil. Yang kedua, memberitakan Injil adalah satu kewajiban kita orang percaya. Yang ketiga, kita harus berani memberitakan Injil apapun resikonya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.